Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Pasaman Barat. Nama saya Yeni Diarti, berasal dari SMP Negeri 2 Gunung Tuleh. Pada hari ini saya tidak sendiri, tapi saya didampingi oleh rekan sejawat. Beliau adalah guru bidang studi PPKN. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih kedatangan Ibu di sini. Pada hari ini rencananya kita akan mengadakan kegiatan yang dinamakan dengan praobservasi. Kemudian nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran di kelas bersama dengan Ibu. Artinya sebelumnya saya akan melaksanakan kegiatan supervisi bersama Ibu di kelas. Baik Ibu. Adapun tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian dalam kegiatan praobservasi ini juga akan memberikan suatu gambaran persiapan awal bagi Ibu sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas. Kemudian agar Ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran nantinya menjadi lebih siap. Kemudian juga nanti tujuannya supaya proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu menjadi lebih bermakna dan juga lebih berpihak dan menjadi terbaik bagi guru. Begitu. Baik Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan. Apa kira-kira tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu capai? Terima kasih Bu. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada 3 yang saya buatkan tujuannya. Di mana yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu melaksanakan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menghargai isi alinea yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Oh iya, baiklah, tadi saya dengar dan saya tangkap dari pembicaraan Ibu tadi. Ternyata Ibu menyampaikan ada 3 tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu capai atau Ibu terapkan. Di antaranya tadi ada di bidang pengetahuan, kemudian di bidang keterampilan dan juga di bidang sikap. Nah, di sini ada juga pertanyaan lagi Bu, yaitu dari tujuan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan atau ingin Ibu capai tadi, kira-kira bagaimana ya dengan area pengembangan yang akan ingin Ibu capai atau ingin Ibu terapkan? Ya, baik Ibu, untuk area pengembangannya saya juga menggunakan 3. Di mana di sini yang pertama adalah di bidang pengetahuan, kemudian yang kedua adalah di bidang keterampilan, dan yang ketiga adalah di bidang sikap. Yang pertama di area pengetahuan ini, peserta didik mampu memahami pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua di bidang keterampilan, peserta didik mampu mendiskusikan tentang isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga di bidang sikap, peserta didik mampu menunjukkan sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian Bu. Oh baiklah, berdasarkan apa yang Ibu utarakan tadi, ternyata di sini saya menangkap yaitu Ibu memberikan area pengembangannya juga di 3 aspek, yaitu ada tujuan dari segi pengetahuan, dari segi sikap, dan juga dari segi keterampilan. Di sini ada juga yang ingin saya dengarkan dari Ibu lagi, yaitu ini masalah rancangan pembelajaran. Dari ketiga aspek untuk pengembangan area tadi, apa kira-kira rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin ini berkaitan dengan strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran, atau juga bisa berkaitan dengan metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan atau Ibu laksanakan di dalam proses pembelajaran di kelas nantinya. Ya, baik Ibu. Untuk strategi, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan muatan kompetensi sosial emosional atau disebut dengan KSE. Kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan dan keaktifan siswanya.
Sedangkan untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Sedangkan untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Nah, demikian Ibu. Oh, baiklah. Tadi berdasarkan apa yang Ibu jawab tadi, ternyata saya sudah dapat menangkap di antaranya dalam rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan atau Ibu laksanakan di dalam kegiatan pembelajaran nanti. Ini berkaitan dengan pertama masalah strategi. Kalau strateginya tadi saya dengar itu menggunakan yaitu model pembelajarannya itu berdiferensiasi dan bermuatan KSE. Kemudian model pembelajaran itu berbasis masalah yang dikenal dengan PBL. Selanjutnya metode yang digunakan ada tadi diskusi kelompok, ada juga yang tanya jawab, dan juga ada di sini model penugasan atau metode penugasan. Benar sekali. Iya. Nah, bagaimana ya dengan media pembelajaran nanti akan Ibu terapkan di kelas berkaitan dengan model, strategi, dan metode tersebut? Untuk dalam hal ini yang saya gunakan yaitu adanya melalui lembar LKPD, kemudian ada slide Canva dan juga laptop. Baik, nah kira-kira kapan ya Ibu akan laksanakan pembelajaran tersebut? Mungkin ini berkaitan dengan hari apa, kemudian jam keberapa, dan juga kelas berapa yang bisa nanti Ibu terapkan? Nah, kalau untuk ini kebetulan saya ada jadwal di hari Rabu jam pertama di kelas 9A. Baiklah, kalau saya dengar tadi saya sudah mengetahui tentang rencana Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran, misalnya berkaitan dengan hari raya hari Rabu di jam pertama di kelas 9A. Berarti saya nanti akan melihat Ibu di dalam proses pembelajarannya, datang ke kelas Ibu di hari tersebut, dan saya di sana nanti akan mengamati Ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran dan mencatat apa-apa saja yang terjadi di dalam kelas bersama Ibu. Oke. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita adakan lagi percakapan. Percakapan yang terakhir yaitu namanya kegiatan pasca observasi. Kemudian pasca observasi ini kegiatannya nanti akan didampingi oleh pengajar praktik secara langsung Ibu. Baik, sebelum kita mengakhiri percakapan ini, kira-kira Ibu apa yang dapat Ibu dapatkan pada percakapan kita pada hari ini? Nah, pada kesempatan ini dari hasil percakapan kita, saya mendapatkan gambaran seperti media yang akan saya gunakan nanti. Nah, sudah saya pahami pula, kemudian strategi apa yang akan saya terapkan itu, yang sudah bisa pula saya persiapkan mulai dari sekarang ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Kemudian sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam kegiatan pro-observasi ini. Kemudian jangan lupa kita akan bertemu lagi di hari Rabu jam pertama di kelas 9A dalam kegiatan observasi kelas. Mungkin demikian dulu percakapan kita pada hari ini Bu. Kita akhiri, dan mungkin ada Ibu sudah meluangkan waktu. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas luangan waktu Ibu berikan. Dan kemudian kita akhiri percakapan ini dengan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.